Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Salve. Topik kita di kesempatan kali ini adalah strategi penataan kawasan kumuh di Kota Tual. Pemukiman kumuh merupakan salah satu permasalahan utama dalam pembangunan perkotaan di Indonesia, termasuk di Kota Tual. Nah, sudah ada bersama saya narasumber kita Bapak Usman Rengur, STMT. Saya sapa dulu, bagaimana Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak sudah luangkan waktu untuk sempat hadir di acara ini walaupun banyak aktivitas lainnya. Nah, baik Pak. Apa gambaran umum tentang kondisi peta rumah kumuh di Kota Tual saat ini, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami terkait dengan pelaksanaan penyediaan perumahan dan pemukiman di Kota Tual. Kebetulan kami selaku pimpinan dari dinas teknis yang menangani atau memiliki tupoksi berkaitan dengan rumah dan kawasan pemukiman, sehingga untuk terkait dengan strategi daripada penataan kawasan pemukiman, tentunya kita ada rencana strategi yang dituangkan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi wali kota terpilih. Kebetulan untuk periodisasi yang sekarang ini masih dalam proses untuk penyusunan RPJMD. Namun kami sebenarnya sudah punya strategi yang dari awal sudah kami sampaikan bahwa prinsipnya bahwa kami ada strategi yang kami buat dalam tahun sebelumnya, yaitu dengan kita istilahkan dengan Batako. Batako itu kita bina, kita tata, dan kolaborasi. Itu salah satu bagian strategi dari pemerintah Kota Tual, dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk bagaimana menyediakan rumah yang layak huni dan menata kawasan-kawasan yang dalam kategori kumuh. Nah, tentunya dalam strategi itu kita sebagaimana tadi ditanyakan terkait dengan kumuh, gambaran tentang luasan kumuh di Kota Tual. Tentunya itu sudah ada survei sebelumnya dan sudah ada delineasi batasan wilayah, luasan wilayah yang sudah kami survei dan melakukan pendataan, dan sudah di SK-kan oleh SK Wali Kota nomor 572C tahun 2023 tentang penetapan kawasan kumuh, dan itu sudah dari beberapa lokasi baik dalam wilayah daratan Pulau Dula sampai dengan pulau-pulau. Nah, itu sudah kami sampaikan dan sudah ditetapkan, sehingga dari luasan itulah kita mengacu untuk program-program dan kegiatan yang sifatnya untuk pengentasan kumuh di wilayah Kota Tual. Nah, ini juga sebagai target atau indikator dari kami Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mengurangi luasan kumuh tersebut sekaligus mencegah kumuh kembali di wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan dalam SK Wali Kota tersebut. Tentunya wilayah-wilayah ini karena dilihat dari aspek geologis atau geografis dari Kota Tual sebagai daerah kepulauan, tentunya tipologi kumuh yang ada di Kota Tual umumnya, khususnya, dan Maluku pada umumnya adalah kumuh pesisir, wilayah pesisir, sehingga memang sebagian besar yang ada dalam lokasi yang ada dalam SK kumuh tersebut itu merupakan wilayah-wilayah yang ada di pesisir, dalam artian merupakan tipologi hunian pesisir, sehingga penanganan kami tentunya berorientasi ke permukiman tersebut untuk pengentasan permukiman kumuh. Nah, untuk program-program itu, baik itu dari program-program yang disinkronkan dengan program dari pusat, tentunya harus mengacu dari delineasi kumuh tersebut. Kita tidak bisa keluar berasal dari delineasi untuk program-program yang berasal dari pusat, dan itu luasannya sudah ditentukan berapanya, tinggal kita melaksanakan sesuai dengan peraturan wali kota tersebut. Demikian.
Kira-kira bagaimana dampak keberadaan pemukiman kumuh terhadap kualitas lingkungan hidup di Kota Tual, terutama terkait sanitasi air bersih dan pengelolaan sampah, Pak? Baik, tentu sangat berkaitan erat ya, berkaitan erat, punya implikasi antara hunian pemukiman kumuh dengan bagaimana penyediaan sanitasi dan sanitasi air minum dan persampahan. Karena memang satu kawasan dikatakan kumuh, ada 7 indikator kumuh yang sudah ditetapkan oleh SDGs maupun dari pemerintah pusat. Mulai dari luasan rumah itu sendiri yang pertama, kemudian yang kedua adalah keteraturan bangunan ya, itu kategorinya, kemudian jalan lingkungan, kemudian persampahan, air minum, limbah, dan proteksi kebakaran. Jadi 7 indikator itu plus 1 yaitu keamanan bermukim, yaitu berupa sertifikasi lahan. Jadi 7 plus 1. Nah, itulah 7 indikator itulah yang kita pakai dalam mengukur tingkat kekumuhan satu kawasan. Nah, untuk yang tadi disampaikan air minum dan sanitasi, tentunya memang dari hasil survei kami itu tentu ada kekurangan di situ. Entah itu belum ada pipa distribusi air minum, kemudian belum ada infrastruktur persampahan, jalan lingkungannya juga masih belum memadai. Kemudian dari aspek sanitasi belum memadainya fasilitas atau infrastruktur sanitasi yang ada di kawasan tersebut, sehingga memang sangat berpengaruh sekali terhadap kawasan kumuh itu. Nah, di dalam perhitungan baseline kumuh itu biasanya bisa kita ketahui seberapa besar tingkat kekumuhannya. Ada numeriknya atau ada angka yang kita keluarkan, kita kategorikan mulai dari tingkat kumuh ringan, kumuh sedang, dan kumuh berat. Tentu itu ada perhitungannya, sehingga dalam satu kawasan sudah kita tetapkan bahwa kawasan ini adalah kumuh ringan dengan angka atau numerik sekian. Itu berdasarkan 7 kategori tadi, mulai dari keteraturan bangunan sampai ke proteksi kebakaran, sehingga memang punya korelasi yang sangat erat berkaitan antara 7 aspek kumuh tadi dengan tingkat kekumuhan yang ada di satu kawasan. Nah, untuk itu memang dengan penataan kumuh ini tentunya sangat berdampak sekali terhadap kualitas lingkungan sebagaimana yang ditanyakan, khususnya memang di wilayah-wilayah pesisir. Karena memang kita ketahui bahwa selama ini masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir itu dari aspek sanitasi lingkungan, mereka melakukan pembuangan sampah secara langsung ke laut. Ini yang memang merupakan realita yang bisa kita temukan di mana-mana untuk di wilayah pesisir, hunian pesisir, karena memang kurangnya media tempat sampah atau sistem pengolahan sampah yang baik di wilayah-wilayah tersebut, termasuk dengan pembuangan limbah cair dan padat dari rumah tangga. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita dari beberapa indikator, 7 indikator kumuh tadi, untuk kita melakukan penyediaan baik itu tempat-tempat sampah, kemudian sanitasi, instalasi pengolahan air limbah, baik secara komunal, terpusat maupun per rumah dalam skala kota. Nah, itu tentunya menjadi perhatian kita dalam upaya untuk bagaimana mengentaskan kumuh di kawasan tersebut. Nah, di samping itu juga kita di dalam konsep yang kita kembangkan dalam pengentasan kumuh ini juga sekaligus kita membalikkan wajah atau bagian muka bangunan yang awalnya membelakangi laut. Kita membalikkan semua rumah yang ada di wilayah pesisir ataupun di atas air laut itu untuk menghadap ke laut. Ini kita mengacu dari kearifan lokal atau genealogi dari masyarakat BK yang awalnya memang rumahnya itu semuanya menghadap ke laut. Nah, ini penting karena dengan muka rumah menghadap ke laut, selain sesuai dengan kondisi alam kita dan tentunya kearifan lokal yang ada di masyarakat Kepulauan K, tentunya ini juga sekaligus untuk
membatasi dan mengurangi masyarakat untuk tidak membuang sampah langsung, karena dengan dapur yang langsung membelakangi laut, dapur yang menghadap ke laut artian itu masyarakat biasanya langsung buang sampah ke situ. Sehingga kami berupaya dari semua program yang kami sudah laksanakan khususnya untuk pengentasan kumuh di wilayah pesisir pantai dan di atas air laut itu, semuanya kami balikan fasade, dalam istilah arsitekturnya fasade muka bangunan itu semua menghadap ke laut. Dapat kita lihat di program-program yang sudah kita tangani di Kiom, itu semua rumah kami kasih menghadap ke laut. Kemudian juga di Mushroom, dan insya Allah akan kita laksanakan juga di Kampung Mulangi di Berhir. Demikian. Ya, kira-kira apa saja target Perkim yang ingin dicapai dalam penataan kawasan, Pak? Tentunya target kami sebagaimana menjadi tugas dan fungsi dinas kami selaku dinas teknis, ada dua target utama, yaitu bukan hanya pengentasan kumuh, tapi bagaimana menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk pengentasan permukiman kumuh, itu target kami adalah mengurangi luasan dari kawasan kumuh tersebut sebagaimana yang sudah kami tuangkan di dalam SK Wali Kota. Angka pastinya saya lupa ya, tapi nanti bisa saya konfirmasi kalau memang dibutuhkan. Dalam 5 tahun ke depan itu kami sudah ada skenario untuk pengentasan kumuh. Itu sudah kami sampaikan juga ke pusat, ada semacam roadmap untuk bagaimana kita sampai di 2030 itu sudah nol kumuh. Dalam artian bahwa dari luasan yang sudah ditetapkan dalam SK Wali Kota Tual itu berkurang sampai dengan nol. Itu untuk pengentasan permukiman kumuh, dan itu sudah kami tetapkan ada beberapa sampai di pulau-pulau semuanya untuk luasan kumuh itu, dan akan kami intervensi dengan program dan kegiatan baik itu yang bersumber dari APBN, kemudian DAK, APBD kota, maupun sumber pembiayaan lain seperti CSR ataupun dana-dana pokir dari DPRD, dan mungkin ada dari pihak swasta. Itu yang kami upayakan. Kemudian untuk penyediaan rumah layak huni, tentunya ini kami selaraskan dengan program 3 juta rumah dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran, sehingga kami berupaya baik itu dengan melalui dana-dana dari pusat maupun dari pemerintah Kota Tual untuk bagaimana menyediakan rumah-rumah yang layak yang bisa terjangkau oleh masyarakat, baik itu sifatnya bantuan stimulan maupun penyediaan rumah-rumah subsidi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, bagaimana strategi yang digunakan oleh Perkim untuk mencapai target tersebut, Pak? Jadi memang strategi yang tadi saya sampaikan, strategi kami adalah kami namakan dengan strategi Batako. Batako kami pakai nama itu karena memang Batako itu identik dengan pembangunan rumah, dan itu satu frasa yang sudah familiar kita dengar bersama, dan itu merupakan akronim dari Bina, Tata, dan Kolaborasi. Kita melakukan pembinaan terhadap masyarakat baik dari aspek fisik maupun aspek sosial kemasyarakatan, dan ini menjadi penting karena fungsi pembinaan ini juga untuk bagaimana merubah mindset masyarakat tentang kumuh itu sendiri. Tentu ini merupakan butuh keterlibatan dari semua pihak, termasuk kami juga sangat butuh pembinaan dari unsur akademisi maupun universitas ataupun sekolah tinggi yang ada di Kepulauan K untuk melakukan pembinaan terhadap bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Kemudian kita tata, artinya bahwa kita melakukan penataan. Ini sifatnya fisik, kita menata dalam artian secara fisik maupun secara secara teknis ya. Kemudian yang terakhir adalah Batako, kolaborasi. Nah, di sini kolaborasi tentunya kita sangat berharap ada suatu kerjasama atau kolaborasi pentahelix dari semua pemangku kepentingan yang ada di Kota Tual ini, baik itu dari swasta, dari swasta maupun BUMN, masyarakat, akademisi, maupun dari pemerintah kota sendiri. Nah, ini tentunya ada peran-peran aktif yang dari masing-masing pemangku kepentingan itu untuk dengan perannya untuk bagaimana ada keterpaduan atau terintegrasi program DAT
data, program, kegiatan dalam pengentasan kumuh tersebut, sehingga diharapkan dengan adanya kolaborasi pentahelix ini kita dapat untuk mencapai target atau sasaran yang kita sudah canangkan atau sudah kita targetkan, sehingga output maupun outcome yang kita harapkan itu bisa tercapai, dan tentunya tujuan kita untuk pengentasan kumuh maupun penyediaan rumah yang layak huni itu bisa tercapai. Ya, kira-kira apa tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah Kota Tual dalam upaya penataan kawasan kumuh, baik di sisi teknik, sosial maupun anggaran, Pak? Baik. Untuk yang pertama dulu terkait dengan, sebelum masuk ke teknik, yang pertama terkait dengan aspek non teknis ya, atau sosial budaya. Tentu ini yang tadi saya sampaikan bahwa mindset masyarakat ini yang masih belum ada kesadaran dari masyarakat, karena yang pertama itu bantuan yang kami dapatkan dari pemerintah pusat tentunya sifatnya stimulan. Nah, masyarakat di Kepulauan Kei ini berpikir bahwa bantuan yang datang itu ya langsung terima jadi. Ini yang perlu untuk kita rubah mindset masyarakat, bahwa harus ada keswadayaan, bagaimana ada partisipasi aktif dari masyarakat, entah itu berupa tenaga maupun material yang diberikan. Nah, ini program ini dari pusat, yang mana dinamakan dengan rumah swadaya. Untuk kita bangun rumah itu ada pemerintah memberikan sejumlah dana dari pusat ditambah dengan indeks kemahalan konstruksi. Nah, dari situ tentunya dana yang ada dari pusat ini memang dari analisis kami, dari perhitungan kami, tentu tidak mencukupi untuk bagaimana membangun suatu rumah yang layak. Nah, tentunya di sini kita sangat mengharapkan adanya swadaya dari masyarakat. Ini yang mindset masyarakat masih berpikir bahwa kalau namanya bantuan itu ya mereka tinggal terima jadi. Sementara dari pemerintah pusat menginginkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Jadi istilahnya bahwa community by planning, community by construction. Jadi ada partisipasi aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Nah, mindset dari masyarakat ini juga yang masih kurang, bukan hanya pada saat swadaya atau saat pembangunan, tetapi bagaimana memelihara infrastruktur yang sudah terbangun. Ini juga yang penting, yang mungkin perlu ke depan perlu ada pembinaan dan pelatihan terkait dengan bagaimana masyarakat itu bisa memelihara infrastruktur yang ada sehingga tidak rusak dan lain-lain, dan tidak muncul kumuh kembali. Itu dari aspek non fisik. Kemudian juga bagaimana kegotong royongan kita. Kita punya kearifan lokal yang mana orang tua Kei dari zaman dulu itu sudah ada yang diistilahkan dengan maren. Nah, budaya maren ini sebenarnya merupakan potensi yang bisa kita kembangkan dalam program-program seperti pengentasan kumuh. Namun kita sadari sungguh bahwa maren yang ada saat ini memang sudah terdegradasi ya, sudah jarang lah. Orang lebih cenderung bangun rumahnya sendiri-sendiri, dan untuk cari orang untuk sama-sama maren membangun satu rumah itu agak sedikit susah yang kami dapatkan selama ini. Nah, memang ini perlu ke depan bagaimana tantangan bagi kita semua untuk membangkitkan kembali kearifan lokal yang ada. Itu salah satunya adalah budaya maren tadi, untuk ada suatu kerjasama gotong royong di dalam pelaksanaan pembangunan, baik itu pembangunan rumah, pembangunan jalan lingkungan dan lain-lain. Karena untuk pemerintah pusat, budaya-budaya seperti ini itu menjadi poin penting, karena keterlibatan masyarakat, semakin tinggi keterlibatan masyarakat, itu menjadi poin terhadap program-program yang kita laksanakan di daerah. Nah, itu kendala-kendala seperti tadi dari aspek non fisik. Kemudian dari aspek fisik sendiri, tentu kita sadari sungguh bahwa material kita di Kota Tual ini kebanyakan tidak standar, mulai dari seperti contoh pasir, kemudian batu, kerikil dan lain-lain, itu tentu
tidak sesuai dengan standar SNI atau standar yang ada. Namun memang karena kondisi yang ada, tentu ini kita dapat kita maklumi dan dapat kita siasati dengan analisis teknis dan pemecahan solusi teknis yang kita berikan terkait dengan kualitas dan kuantitas tadi. Nah, ada beberapa program dari pemerintah pusat juga yang mana membutuhkan keterlibatan langsung masyarakat dalam pembangunan. Tentu dari sini kita butuh skill masyarakat, skill teknis dari masyarakat yang dibutuhkan untuk mereka bisa membangun rumah sendiri dalam artian swadaya tenaga. Nah, karena tidak ada memiliki kemampuan teknis, ini menyebabkan kualitas bangunan yang kita harapkan itu memang kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, tentu ini kita butuhkan pengawasan teknis dari dinas maupun pengawas yang kami sudah tunjuk untuk bagaimana mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut. Nah, itu kalau memang pekerjaannya dilakukan secara swadaya. Ada program-program yang kami laksanakan selama ini yang merupakan bantuan dari pusat, itu juga adalah swadaya dari masyarakat. Itu dari aspek teknis. Kemudian dari aspek pendanaan sendiri, bahwa kita sangat maklumi sungguh bahwa pemerintah Kota Tual ini punya APBD memang sangat minim sekali untuk menganggarkan bagaimana pengentasan wilayah kumuh ini, termasuk dengan penyediaan rumah yang layak huni. Sesuai dengan aturan Menteri PUPR itu bahwa ada luasan kumuh yang menjadi domain atau menjadi kewenangan, pembagian kewenangan dari pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Untuk 0 sampai dengan 10 hektar itu menjadi domain dari pemerintah kota. 10 sampai 15 hektar adalah kewenangan pemerintah provinsi, dan di atas 15 hektar adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Nah, tentunya ini berdasarkan luasan dari kawasan kumuh. Namun juga kita terkendala dengan permasalahan kewenangan dari sesuai dengan Undang-Undang 32 2014 tentang pemerintah daerah, di mana pemerintah kabupaten kota dibatasi kewenangan kita dalam pengelolaan wilayah laut yang awalnya 12 mil, sekarang sudah 0. Nah, di sini permasalahan kita bahwa sebagian besar ada beberapa lokasi kumuh yang berada di wilayah pesisir, itu bangunannya berada di atas laut, sehingga ini sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Nah, pemerintah provinsi juga selama ini kurang ada perhatian terhadap pengentasan kumuh tersebut, sehingga dengan momentum kemarin Pak Gubernur datang, kami coba menyampaikan itu untuk bagaimana ada perhatian dari pemerintah provinsi, karena sudah dibagi kewenangannya 10 sampai 15 untuk luasan kumuhnya. Kemudian untuk bangunan di atas air sebenarnya ini menjadi domain dari pemerintah provinsi. Ya, cuman karena memang keterbatasan anggaran juga dari pemerintah provinsi dan mungkin kurang perhatian dan kurang memahami, sehingga dengan sangat terpaksa kita harus menangani ini, karena ini juga rumah-rumah yang ada di atas air laut, kemudian termasuk dengan yang di tepian pantai, itu menjadi perhatian kita untuk bagaimana mengentaskan kumuh ke depan dengan konsep waterfront city tadi. Jadi itu kendala-kendala yang kami hadapi selama ini, baik itu dari aspek sosial budaya masyarakat, kemudian secara teknis, dan keterbatasan regulasi dan aturan yang kami temui di lapangan, sehingga itu menjadi tantangan buat kami ke depan. Ya. Sebelumnya Bapak sedikit menyinggung tentang rumah kumuh yang ada di Werhir. Nah, kira-kira di rumah perumahan kumuh yang di Werhir itu apakah itu program dari pusat ataukah program daerah, Pak? Baik, untuk pengentasan permukiman kumuh di Werhir, Kampung Pelangi, itu adalah program dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus tematik pengentasan pemukiman kumuh terpadu. Nah, ini adalah tahun ketiga dari Kota Tual untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Alhamdulillah bahwa di Provinsi Maluku, Kota Tual ini adalah yang tahun ketiga, dan ini satu-satunya di Maluku untuk tahun 2025. Kita sudah melaksanakan di tahun 2021 yaitu di Kiom, dan itu satu-satunya juga di Maluku. Kemudian tahun 2022 kami di Masrum, dan satu-satunya juga di Maluku.
yang dapat dana tersebut. Dan alhamdulillah di tahun ketiga ini 2025 Kota Tual juga menjadi perwakilan salah satunya di Maluku. Kita seleksi selama 4 kali. Dalam 1 tahun itu kita lakukan seleksi, mengajukan konsep dan lain-lain, itu sampai 4 kali. Nah, untuk Maluku sendiri yang baru dapat dana alokasi khusus tematik PPKT ini hanya Kota Tual 3 kali, Kota Ambon 1 kali, Maluku Tenggara 1 kali. Dan untuk capaian 3 tahun penyelenggaraan ini, mungkin hitungan 5 kabupaten kota se-Indonesia yang bisa sampai 3 kali. Dan alhamdulillah ini ada capaian dari pemerintah Kota Tual berkat dukungan dari semua pihak, terutama dari pemerintah wali kota dan wakil wali kota dan dinas-dinas teknis terkait, termasuk dengan dinas PUPR juga, karena dalam DAK ini ada 4 sektor yang kita laksanakan. Sektor perumahan dan PSU itu menjadi bagian dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sementara sektor air minum dan sanitasi itu menjadi bagian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk program ini kita ada kolaborasi pendanaan. Jadi dari sekian anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, memang berdasarkan perhitungan kami tidak mencukupi untuk membangun satu unit rumah yang layak huni tipe 36, sehingga ada anggaran yang diberikan oleh pemerintah kota untuk menambah anggarannya berupa sharing APBD, kemudian yang kurang lebih 3,3 miliar untuk pembangunan rumah. Kemudian di dalamnya termasuk dengan upah tukang. Jadi pemerintah pusat menganggarkan upah tukang untuk pembangunan baru ada 7 juta yang memang masih kurang cukup menurut kami. Kemudian untuk rehabilitasi sebesar 5 juta per unit rumah. Nah, kami tambahkan, pemerintah kota menambahkan 3 juta untuk pembangunan baru, kemudian 2,5 juta untuk rehabilitasi. Sehingga diharapkan dengan keterbatasan yang ada ini juga, itu tadi yang saya sampaikan bahwa perlu ada partisipasi atau swadaya masyarakat berupa tenaga juga. Jadi kalau kita rasa bahwa upah tukang ini kurang memadai, itu mungkin hanya stimulan. Kita butuh ada swadaya dari masyarakat, termasuk dengan dana. Untuk diketahui bahwa untuk pembangunan satu rumah itu secara dipakai secara general di seluruh Indonesia itu 50 juta dikeluarkan oleh Kementerian PU dulunya, sekarang Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman. Kemudian dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi yang sudah ditetapkan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, dan kurang lebih di kisaran 56 juta atau 60 juta. Nah, kita tambahkan sampai mencapai 80-an juta untuk mendapatkan satu kondisi rumah tipe 36 yang layak, yang bisa untuk dipakai oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, itu program-program itu merupakan program dari pemerintah pusat, dulu namanya program pengentasan pemukiman kumuh terpadu, dan di mana di dalamnya juga kita ada untuk backlog perumahan. Backlog perumahan artinya kita mengurangi backlog perumahan, itu artinya di dalam satu rumah itu ada beberapa kakak. Kita keluarkan satu kakak, kita bangun baru lagi untuk mereka. Dan ini sesuai dengan program dari program nasional 3 juta rumah, yang mana salah satu tujuannya adalah mengurangi backlog perumahan. Jadi backlog perumahan itu artinya, tadi saya ulangi, bahwa di dalam satu rumah itu ada beberapa kakak. Nah, ini sudah kita laksanakan di 3 lokasi yang berbeda ini. Untuk satu kakak yang di dalam satu rumah ada beberapa kakak, kita bangun baru untuk mereka tinggal di tempat tersebut. Jadi sekaligus bukan hanya menata kumuh, tapi kita menyiapkan rumah bagi yang belum punya rumah. Dengan sendirinya tujuan daripada program 3 juta rumah tadi, yaitu ada untuk mengurangi backlog perumahan, bisa kami capai dengan program-program ini. Demikian. Ya, kira-kira berapa banyak rumah yang ada di Kampung Pelangi yang akan direhabilitasi, Pak? Perlu saya koreksi bahwa bukan direhabilitasi saja, tapi kita ada pembangunan baru, ada rehabilitasi dan rehab rekon. Total ada 142 rumah. 142 rumah itu dengan rincian kurang lebih 67 itu pembangunan baru tipe 36,
kemudian 69 pembangunan baru, 34 itu adalah pembangunan baru untuk backlog tadi. Jadi ada 103 rumah yang kita bangun baru. Bangun baru karena rumahnya kurang layak, kita bongkar, kita bangun baru. Kemudian ada 34 yang backlog tadi. Kita bangun baru untuk kasih pindah orang-orang yang ada di dalam satu rumah yang ada beberapa kakak. Kemudian ada 34 unit. Itu kita lakukan rehabilitasi, perbaikan-perbaikan. Kemudian ada 5 yang kita lakukan rehab rekon. Rehab rekon itu karena terdampak proyek, artinya pada saat kita membangun jalan lingkungan, terkena mukanya kita rehab. Atau untuk rumah yang berada di wilayah pesisir, yang awalnya mukanya kita menghadap membelakangi laut, kita kasih menghadap ke laut. Walaupun memang rumahnya masih layak, tapi kita prioritaskan untuk rumah itu harus mukanya itu menghadap ke laut. Jadi itu dinamakan rehab rekon. Jadi ada 5 rehab rekon. Total keseluruhan adalah 142 untuk di kawasan Kampung Melangi Werhir. Lalu kira-kira sumber dana untuk pengatasan rumah kumuh di Werhir itu dari APBN atau APBD, Pak? Untuk pengentasan permukiman kumuh ini di Werhir itu kita sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kita ada matriks pendanaan yang kita ajukan ke pusat, itu berupa kolaborasi pendanaan. Jadi ada dana dari pusat, bukan APBN ya, dana alokasi khusus yang kemudian ditransfer masuk ke APBD Kota Tual. Jadi karena sifatnya dari pusat, maka ada sharing juga anggaran dari pemerintah kota. Jadi ada dari pemerintah pusat, dalam hari ini Kementerian PU, dulunya sekarang sudah bisa masuk ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kemudian ada intervensi anggaran dari pemerintah kabupaten berupa sharing APBD-nya, dan pemerintah kota berupa sharing APBD, dan ada CSR berupa penanaman pohon, penyediaan tempat sampah itu dari PT SIS. Kami juga mengajukan ada beberapa unit untuk kolaborasi dari pemerintah provinsi. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana dari pemerintah provinsi Maluku. Jadi sifatnya kolaborasi pendanaan, tapi yang paling besar memang dari dana alokasi khusus yang ditransfer nantinya ke masuk dalam APBD Kota Tual. Nah, untuk APBN sendiri itu sifatnya menyebar di beberapa lokasi. Nah, khusus untuk program ini dia tidak bisa keluar dalam satu kawasan karena sudah ditetapkan delineasi kawasannya, luasannya. Nah, jadi yang kita tangani hanya rumah-rumah yang ada di situ. Kadang orang sering bertanya, kenapa kita di tempat lain tidak? Nah, yang pertama tadi kita harus luruskan bahwa ini sudah sesuai dengan kita laksanakan ini sesuai dengan SK Kumuh yang sudah ditetapkan. Nah, untuk dana alokasi khusus DAK tematik PPKT ini itu disesuaikan atau yang ditangani adalah rumah-rumah yang ada dalam delineasi tadi. Jadi tidak boleh berada di luar, itu tidak bisa ditangani. Nah, untuk menyiasati itu kita menggunakan dana APBN. Itu berupa bantuan stimulan perumahan swadaya yang sifatnya bisa ditempatkan di mana-mana. Jadi bisa tersebar di mana-mana, dia bukan satu kawasan saja, tapi bisa ada di titik A, kemudian B, dan lain-lain. Itu tergantung dari data yang sudah kita miliki di kantor. Tentu AMDAL atau analisis dampak lingkungan itu kan kalau berdasarkan aturan, kalau di atas berapa hektar itu baru AMDAL. Tapi kita sampai di bawah, masih di bawah AMDAL, yaitu SPPL. Kita penerbitan SPPL itu dari LHK itu sudah ada. Itu setiap kita ajukan program ini wajib memang AMDAL, termasuk dengan LARP, Land Acquisition, kita lupa lah, LARP, LARP, dokumen LARP, termasuk dengan AMDAL dalam kurung SPPL. Bagaimana caranya melibatkan masyarakat dalam perencanaan penataan kawasan, Pak?
Baik, pelibatan masyarakat dalam perencanaan suatu kawasan tentunya itu yang selama ini kita kenal dengan CAP atau Community Action Plan. Nah, itu bagaimana masyarakat dilibatkan dari awal dari proses perencanaan ini. Jadi dalam program dak tematik ini kita melakukan survei, dan itu pertama bahwa masyarakat mereka diberikan kesadaran untuk memberikan baik data maupun informasi. Kemudian kami kumpulkan mereka dalam satu sosialisasi. Mereka berhak menyampaikan pendapat, menyampaikan keinginan mereka, apa yang mereka inginkan di dalam forum sosialisasi tersebut. Sehingga kami harapkan melalui sosialisasi yang kami laksanakan secara door to door maupun sosialisasi secara umum, artinya semuanya diundang, masyarakat boleh menyampaikan keinginan mereka, baik itu misalnya pembangunan jalan, mereka maunya di sebelah mana dan lain-lain. Itu juga kami menerima masukan dari mereka, dan mungkin ada informasi-informasi yang masyarakat belum ketahui, itu bisa kami saling share informasi dalam forum-forum sosialisasi tersebut. Nah, tentunya keterlibatan masyarakat ini menjadi penting karena sukses atau tidaknya suatu program yang kami laksanakan saat ini itu tergantung dari masyarakat, bagaimana keterlibatan masyarakat. Karena dari hasil evaluasi kami beberapa dari 2 program yang sudah kami laksanakan untuk pengentasan kumuh ini, masyarakat yang tidak aktif itu memang sangat menghambat kami dalam pelaksanaan. Dan apalagi masyarakat yang dalam tanda kutip memang memanfaatkan program saja. Jadi ada yang sifatnya mereka ingin mendapatkan bantuan, tapi setelah bantuan itu datang mereka menjual material. Nah, itu permasalahan-permasalahan yang kami temukan, sehingga ada beberapa memang yang sampai saat ini belum bisa dilaksanakan. Dan alhamdulillah kami upayakan di tahun ini kami gandeng dengan aparat penegak hukum, kami gandeng kejaksaan supaya betul-betul ada tindakan tegas yang kami akan ambil apabila material itu dijual. Karena memang sudah beberapa tahun terakhir ini ketika material turun, ada yang dijual, ada yang dibangun di tempat lain. Ini yang masalah-masalah yang kami tempuh, yang tadi lupa saya sampaikan tadi, sehingga betul-betul ada pengawasan dari masyarakat. Jadi bukan hanya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, tapi bagaimana masyarakat juga berpartisipasi untuk tidak menjual material yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat maupun dari pemerintah Kota Tual. Mungkin itu penjelasan dari Kepala Dinas Perkim yang dimana Bapak Usman Rengur STMT. Sebelum saya tutup podcast ini, ada closing statement, Pak. Oh, baik. Berkaitan dengan pengentasan permukiman kumuh dan penyediaan rumah kumuh di Kota Tual, itu merupakan urusan wajib pemerintahan yang harus pemerintah Kota Tual laksanakan, dan juga merupakan salah satu indikator kemiskinan untuk mengurangi angka kemiskinan, di mana dari 14 indikator yang dikeluarkan oleh BPS itu kurang lebih ada 5-6 itu indikator berkaitan dengan rumah. Sehingga dalam upaya untuk mengurangi angka kemiskinan, maka penanganan perumahan menjadi hal yang paling urgent untuk dilaksanakan. Tentunya kami menyadari sungguh juga bahwa keterbatasan keuangan daerah menyebabkan kami perlu melakukan inovasi-inovasi, melakukan perluasan jaringan dan kerjasama kolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga program-program yang kita canangkan untuk pengentasan permukiman kumuh dan penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat itu bisa terlaksana sesuai dengan harapan kita. Nah, tentunya dalam hal pembangunan perumahan maupun pengentasan permukiman kumuh ini, kita juga sangat berharap bahwa bukan hanya infrastruktur yang terbangun, tapi bagaimana melalui program-program ini kita dapat membangun harapan, membangun martabat, dan membangun
masa depan dari masyarakat yang ada di Kota Tual, khususnya yang tinggal di wilayah kumuh maupun masyarakat yang belum memiliki rumah. Sehingga ke depan dengan sinkronisasi program dan kegiatan dari pemerintah pusat dan pemerintah kota, kita berharap ada pengurangan luasan kumuh, dalam artian mengurangi dan menghilangkan kekumuhan di Kota Tual, dan masyarakat di Kota Tual bisa memiliki rumah yang layak. Dan mudah-mudahan dengan itu bisa terlaksana, maka Kota Tual akan semakin mariadat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu dia podcast kita pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul ma'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian.